semuanya, pada hari Jumat 6 Desember 2024 ada acara seminar nih di Gedung B lantai 4 ruang amphitheater. Yuk kita intip keseruan hari ini. Cantik sungguh bunga dahlia, walau dekat jangan disentuh. Sambut salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kawan-kawan dan bapak-bapak sekalian. Untuk yang muslim mungkin menyesuaikan dan untuk yang muslim mungkin akan saya pimpin. Sebelum baca doa, mari kita membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan berebut fotonya ya. Ya kan? Mau foto kan? Mau opsi kan? Nunjukin emak kan? Mak nih kalau wakil bupati gitu kan? Jangan rebutan, intinya kayak begitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alfiandri dan teman-teman Hima Negara atas keselamatan acara ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar governansi maritim dengan tema dinamika dan dimensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara, dengan ini saya akan resmi dibuka. IP, Jabatan Wakil Bupati Bintan. Riwayat pendidikannya dari SD sampai di SMA. Beliau selesaikan di Pekanbaru, Riau. Lalu menyelesaikan S1-nya di Bandung, Universitas Katolik Parahyangan. Dan beliau banyak sekali malang melintang dalam berbagai macam aktivitas, baik di swasta, dunia swasta maupun di dunia pemerintahan. Untuk kenal lebih dekat, nanti teman-teman langsung berhubungan kejar Pak Wakil Bupati bagaimana tuh caranya. Baik, berikan aplaus yang meriah kepada Pak Wakil Bupati. Kepada Pak Wakil Bupati, Pak Ahli Muslim, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Dr. Alfiandri, abang saya. Ekonomi atau ekonomi biru, yang mana ini berangkat dari respon terhadap green economy yang banyak hiruk pikuk di dalamnya, akhirnya dicanangkan atau RT Tiongkok tentang deepening Blue Economic Cooperation. Kemudian RPJPD Provinsi Kepri dalam level provinsi, investasi untuk industri hilir, industri pengolahan makanan laut ini, dan juga biofarmasi ini bisa menjadi game changer ke depannya, dan selayaknya memang harus ditingkatkan sejalan dengan prioritas pemerintah pada hilirisasi produk maritim, termasuk ketahanan pangan protein serta keberlanjutan ekologi. Ekologi ini memang menjadi induk semangatnya dalam spirit blue economy ini yang dilakukan dengan pengurangan polusi pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan pesisir. Dan itu dia tadi sudah dikatakan tentang semangat kolaborasi itu tadi, dan saya rasa itu menjadi hal yang penting. Kemudian dampak dari climate change melalui sektor pariwisata, perikanan, aquaculture, dan
konservasi dengan potensi sumber daya lautnya. Tentunya Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru atau blue economy yang berhasil tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan atau mendelivery sebuah pantun. Salam dicapai, dekatkan dahi. Sopan dan santun harus dilestarikan. Sektor maritim kita jelajahi. Blue economy, tingkatkan kesejahteraan. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala. Panglima Armada 1 itu adalah salah satu dewan pertimbangan kami. Maka kami juga belajar dengan bukan hanya membina kami, membentuk mental model kami, tapi juga membangun mental mindset kami. Insya Allah ini dihindak burung yang menawan. Kurnia Zahratul nama dibagi. Gadis Bugis elok idaman. Nama saya Kurnia Zahratul Aini. Saya perwakilan dari mata kuliah yaitu mengenai pengertian tata kelola kelautan. Nah, tata kelola kelautan ini dapat didefinisikan sebagai proses interaksi yang melibatkan hukum, norma, kekuasaan, dan bahasa masyarakat yang tertata melalui sistem sosial lanjutan. Maksudnya di sini yaitu melindungi ekosistem laut sambil memanfaatkan sumber dayanya. Ini banyak sekali, yaitu terutama peningkatan pendapatan nelayan. Yang dimaksud dalam peningkatan pendapatan nelayan ini yaitu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya lautnya. Berarti di sini juga memastikan bahwa laut itu dapat terus memberikan manfaat bagi manusia baik tata kelola menurut administrasi negara, yaitu merujuk pada proses pengelolaan wilayah laut dan sumber daya kelautan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem kebijakan, regulasi, kelembagaan, dan perintah kelautan dalam administrasi negara. Yang pertama itu ialah kedaulatan negara. Dimaksud kedaulatan negara ini ialah administrasi negara, yaitu upaya strategis yang mencakup pengelolaan sumber daya laut untuk kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan yang berorientasi pada keberlanjutan, kedaulatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini juga ada tata kelola kelautan menurut governansi dan maritim. Karena itu paling pentingnya adalah inklusivitas, jadi mana mengakomodasikan kepentingan semua pemangku kepentingan, pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan kelautan secara berkelanjutan dan inklusif. Di tingkat global juga lebih mengacu pada kerangka hukum seperti UNCLOS yang disebut tadi, sementara di tingkat nasional implementasinya juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan Pulau Penyengat. Tata kelola kelautan di Pulau Penyengat itu ada melibatkan berbagai aspek. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur, dan promosi pariwisatanya. Tetapi masih menghadapi tantangan terutama penyampaian dari materi saya. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya.